Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari kelas 12.1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akhir bahasa Indonesia dari Bapak Suhendra. Kepada kelompok 9 dipersilahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, di sini kita itu bakal ngebahas beberapa aspek dari materi yang udah kita buat, yaitu ada pengertian, contoh, dampak, dan kesimpulan dari perundungan finansial. Sebelum masuk ke materinya, kita perkenalan dulu ya buat anggota-anggotanya. Perkenalkan, nama saya Raisa Nanin sebagai pembawa acara. Perkenalkan, saya Diana Putri Kirani sebagai moderator. Dan saya Rahma Safina sebagai narasumber. Saya Sabrina Skarakila sebagai narasumber. Saya Fajri Putri Melati sebagai notulen. Oke, selanjutnya untuk notulen bisa membagikan layar PPT. Baik, sebelumnya saya sudah membagikan link Google Meet-nya. Sini saya akan membagikan presentasi hasil kita. Kemungkinan ada delay, jadi mohon ditunggu sebentar. Oke, langsung aja kita ke yang pertama, yaitu ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Sabrina. Yang pertama, pengertian dari bullying finansial adalah bentuk perundungan dengan memaksa korban untuk memberikan uang atau benda berharga yang dimiliki oleh si pelaku. Biasanya pelaku akan memberikan ancaman apabila korban tidak menuruti permintaannya. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh dari bullying finansial. Yang pertama, bullying finansial yang mungkin terjadi di sekolah. Pertama itu anak-anak yang menyiapkan uang khusus untuk diberikan kepada pelaku. Yang kedua, ada pungutan liar untuk kegiatan yang seharusnya tidak memungut. Nah, terus poin selanjutnya ada bullying finansial di tempat kerja. Yang pertama, ada perusahaan secara semena-mena mengurangi gaji karyawan tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, menahan bonus atau promosi karyawan yang seharusnya mereka dapatkan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Safina. Nah, selanjutnya ada dampak perundungan finansial. Yang pertama ada dampak psikologi. Yang pertama, korban perundungan dapat mengalami stres, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan bahkan indikasi untuk melakukan bunuh diri. Jadi misal contoh, kayak dia udah stres sama pekerjaannya, dan dia udah depresi, tapi nggak dekat sama siapapun, itu jadi bisa melakukan indikasi untuk bunuh diri. Nah, yang kedua, korban perundungan dapat mengalami perubahan perilaku dan peralihan diri dari kehidupan sosial. Misal, dia menjadi pergaulannya tidak baik, cenderung ke hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua ada dampak ekonomi. Stres akibat perundungan finansial dapat mengganggu fokus kinerja pada korban, menghambat peluang promosi atau bahkan kehilangan pekerjaan. Jadi karena dia stres, waktu ia bekerja itu pekerjaannya tidak selesai dengan baik, dan bisa dia langsung dikeluarkan dari pekerjaan. Nah, selanjutnya korban kerugian finansial akibat pekerjaan, kerugian finansial akibat hukum potong gaji, kerugian finansial akibat biaya pengobatan. Nah, selanjutnya ada kesimpulan, perundungan finansial dapat merusak kestabilitasan perekonomian korban dalam jangka panjang,
menghambat kemandirian finansial, menurunkan kualitas hidup, dan meningkatkan resiko kemiskinan. Nah, sebenarnya ada banyak perundungan yang terjadi di Indonesia, cuman kita mengambil yang jarang orang bahas, yaitu perundungan finansial pada pekerjaan ya khususnya. Karena sebenarnya itu yang paling baik terjadi, cuman orang tidak begitu mempermasalahkannya karena itu sudah sering terjadi di dunia pekerjaan. Sedangkan dunia pekerjaan itu banyak sekali orang-orang yang sangat depresi dan stres akibat keuangan. Karena selesai sudah pemaparan materi yang kelompok 9 sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang udah dibahas tadi? Aku. Oke. Silakan, ada Faza. Jadi faktor apa aja yang bisa membuat perundungan finansial ini tuh terjadi? Untuk Faza dari kelompok berapa ya tadi? Jadi ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor internal. Itu adalah kemampuan manajemen yang sangat lemah menyebabkan ada perundungan finansial dan juga struktur keuangan yang tidak seimbang dalam keluarga. Nah, yang kedua ada faktor eksternal, itu kondisi ekonomi yang tidak stabil melalui inflasi, resesi yang dapat menyebabkan perundungan finansial juga, seperti perubahan teknologi yang cepat menyebabkan perundungan, karena semua orang sekarang itu harus diwajibkan untuk memiliki handphone ya, karena bagaimanapun itu adalah jalan satu-satunya untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, yang terakhir itu ada faktor lainnya, yaitu adalah dari kualitas sumber daya manusianya aja yang nggak bisa atau lemah untuk mengolah keuangan keluarga. Baik, terima kasih kepada Faza yang udah bertanya dan juga Sasa yang udah menjelaskan pertanyaannya. Kita ada satu pertanyaan lagi, apakah ada yang mau bertanya? Aku mau nanya. Ya, boleh. Silakan. Jadi gimana cara mengatasi atau keluar dari situasi perundungan finansial itu? Terima kasih. Jadi di sini saya mau jawab, kalau untuk keluar dari lingkungan tersebut, mulai latihan untuk bilang enggak, untuk nolak sama orang. Karena kebanyakan orang yang jadi korban kayak gitu kan yang mungkin nggak enakan ya. Jadi kayak, oh iya nggak apa-apa kok gitu. Jadi mulai dari diri sendiri untuk bilang enggak ke orang lain yang emang sekiranya kamu sendiri tuh nggak suka digituin. Gitu aja sih. Makasih. Terima kasih untuk Sabrina atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Kenda atas pertanyaannya. Tuh. Oke, di sini saya akan menutup untuk presentasi kelompok 9. Jadi, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah menjelaskan. Kami dari kelompok 9 pamit. Selesai sudah rangkaian presentasi tugas kelas kelompok 9. Semoga pelajaran tentang bullying dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.